Oke, selamat siang. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjutkan ya perkuliahannya. Pemrograman Arduino atau sistem embedded. Oke, cek tes. Cek. Oke. Siang ini kita akan lanjutkan praktikumnya. Ya, tapi kita hari ini nyoba untuk analog output ya. Jadi kalau yang terakhir kemarin teman-teman sudah bisa mengambil nilai dari potensiometer yang diubah-ubah nilainya dengan diputar-putar. Nah, kalau yang hari ini kita akan coba, kalau kemarin kan potensiometer diputar-putar buat apa? Buat ini ya, ngubah-ngubah delay-nya. Ya. Tapi kalau yang hari ini kita akan gunakan potensiometer tapi untuk apa? Mengubah redup enggaknya dari sebuah lampu. Ya. Jadi redup apa terang dari sebuah lampu. Nah, otomatis kita tidak lagi bermain dengan delay ya. Kalau delay kemarin yang berubah adalah kecepatan perpindahan dari lampu. Kalau sekarang kita coba membuat lampunya itu nyala terangnya itu tergantung dari yang kita putar dari potensiometer. Oke, silahkan seperti biasa tambahkan boardnya Arduino. Oke, silahkan di drag Arduino-nya, masukkan ke layar ya, ke lembar kerja. Terus kita nanti akan butuh apa? Potensiometer. Oke. Kemudian apalagi LED pasti. Ya. Nah, modulnya adalah yang ini. Nah, ini. Analog in, out-nya serial, out serial. Kalian bisa ambil dari sini, saya kirim di kolom chatting. Mana ya chattingnya? Oke, silakan dilihat di kolom chatting. Nah, kita butuh satu tensiometer dan lampu LED 1 kilo ohm. Oh ya, kemarin banyak yang tanya, saya salah nulis di Excel-nya ya, yang itu, yang Excel buat beli alat praktikum itu loh. Saya nulisnya 10 kilo ya, yang benar adalah 1 kilo ohm untuk resistornya. Dipakai yang ini 1 kilo ohm. Oke, lanjut. Nah, silakan digambar seperti dimasukkan ya, dimasukkan ke Tinkercad. Nah, kemudian dirangkai dulu lah. 5 volt, Broad sama analog 0.
Oke, sama resistornya udah, tinggal LED-nya. Oke, tinggal LED-nya ya. LED-nya seperti apa? Seperti ini ya. Masuk ke kaki nomor berapa ini? Nggak kelihatan. Bukan 13 ya, 13, 12, 11, 10, 9. Kaki nomor 9. Nah, kemudian yang ini dari kaki ground. Benar ya? Oke, betul. Oke, kalau sudah, silakan di-copy ini kodenya. Kodenya di sini nih. Dimasukkan ke biasa lah ya, kode. Pilih yang teks. Silakan dihapus dulu komennya ya, biar nggak penuh. Yang komen-komen ini dihapus aja. Oke, coba di start dulu. Kemudian kita serial monitor. Oke, apakah hasilnya? Oke, kalau diputar ke rawan jarum jam, dia lampunya semakin terang ya. Kalau diputar searah jarum jam, dia redup, meredup. Oke, silakan dirangkai. Nah, ini yang saya bilang dulu ya teman-teman ya. Kenapa kalau diputar ke kanan malah semakin besar, ke kiri malah semakin kecil, atau sebaliknya? Nah, itu hanya masalah di kaki yang dibalik. Ya. Ini tadi barusan saya balik, yang 5 volt saya taruh di sebelah kanan, yang ground saya taruh di sebelah kiri. Ini jadinya kalau ke sini nilainya mengecil, ya. Kalau ke kanan nilainya membesar atau arusnya membesar. Ini kalau saya balik lagi, jadinya kayak yang awal tadi. Ya, semakin ke kanan malah semakin redup. Ya. Jadi itu hanya masalah apa penempatan kaki ya, kakinya dibalik ya. Kalau nanti kalian dalam aplikasinya lupa halusnya kan mengecil ya, gitu. Atau membesar ya, itu hanya masalah di kaki yang dibalik, yang kebalik aja. Untuk potensiometer ya. Oke. Mas Agis moga membantu ya. Walaupun kayaknya nggak terlalu ini, translate-nya nggak terlalu benar gitu ya. Oke, dari sini ada pertanyaan dulu sebelum kita bedah kodenya. Sudah bisa mengikuti teman-teman? Sudah dirangkai?
Oke, ada yang tanya mungkin sebelum dilanjut? Atau sudah semua ya? Sudah semua ya? Udah digabung, udah dirangkai ya? Sepuluh menit lagi ini putus. Seperti biasa, kalau putus langsung join di link yang sama. Oke, Zidan. Oke, terima kasih. Sudah. Jadi tolong benar-benar ini loh ya, dipraktekkan loh ya. Walaupun ini daring, tapi kan mata kuliah ini praktikum sebenarnya, bukan teori. Nah, oke, sekarang kita coba pahami kodenya. Oke. Oke, kita pahami kodenya sekarang. Nah, ini sedikit ada yang mungkin membuat beda ya. Kemarin saya ngomong kalau kaki-kaki ini itu digital ya kan, hanya punya dua nilai seperti keran air yang hanya diputar dua posisi terbuka penuh dan posisi menutup penuh. Berarti hanya ada dua posisi tegangan 0 volt dan tegangan 5 volt. Nah, gitu kan kemarin. Nah, padahal kalau lihat aplikasi ini ya, teman-teman ya, lampu ini kan kok bisa nyala terang, nyala redup, pasti arusnya itu berubah, ya enggak? Tegangannya berubah. Karena kalau kita praktek kemarin kalau kita sambungkan dengan resistor dengan baterai kemarin, kita ubah-ubah nilai arusnya atau tegangannya, lampunya akan nyala terang, nyala redup, ya enggak? Berarti yang di sini, ya kan? Berarti yang di sini, kabel ini, itu berarti nilainya naik turun dong. Iya. Kok bisa? Padahal kan dia digital, bukan analog. Harusnya kan hanya ada dua posisi, 0 dan 1. 0 volt dan 5 volt. Iya nggak? Nah, disinilah kita akan mengenal konsep yang namanya adalah apa? PWM. Ya. PWM. PWM adalah pulse width modulation. Ya, pulse width modulation. Jadi pulsa, lebar pulsa, ya, memodulasi lebar pulsa. Nah, oke, ini seperti apa kalau dijelaskan secara sederhana? Ya. Oke, saya akan jelaskan pelan-pelan. Ini bisa dipahami begini teman-teman ya. Saya sudah katakan tadi kalau kaki-kaki yang di Arduino, kaki-kaki digital itu hanya ada dua posisi ya, harusnya ya, 0 dan 5 volt. Nah, kita akan memodifikasi dua posisi ini sehingga dia menjadi range tegangan antara 0 sampai 5 volt. Biar apa? Biar lampu LED-nya tadi itu nyalanya jadi terang ya kan, dan redup. Berarti harus diubah menjadi tegangan yang sifatnya adalah range ya, range. Gitu. Nah, caranya gimana kan gitu. Ya, serahkan pada Arduino kan. Sudah ada di dalamnya apa ya? PWM ini yang kita sebut teknik modulasi pulsa, lebar pulsa. Jadi nanti sambil jalan aja nanti biar kelihatan ya. Intinya di PWM ini kita memanipulasi kondisi-kondisi ini ya. Jadi kalau ada tegangan itu digambarkan logika satu itu kan seperti ini ya. Jadi posisi ini posisi logika satu atau posisi high ya, atau posisi ada tegangan. Nah, posisi yang ini adalah posisi ketika tidak ada tegangan. Ya, berarti 0 volt. Nah, ini dua posisi ini kalau kita mainkan ya dengan
ringnya, lebarnya itu berarti lama waktu, ya nggak? Kalian kan bermain dengan delay, ya. Lampu nyala, lampu mati, lampu nyala, lampu mati, lampu nyala, lampu mati, ya. Jadi yang aplikasi yang lampu mati itu kalau digambarkan ke dalam gambar grafik ini ya, pulsa itu akan seperti ini, ya. Nyala, mati, nyala, mati, nyala, mati. Nah, lebar lama nyalanya ini, kalau kalian kemarin atur dengan apa caranya? Lama nyalanya ini kalian atur dengan apa kemarin? Dengan cara gimana? Delay, Pak. Iya, betul. Dengan delay kan. Nah, jadi delay itu seperti halnya ini PWM. Jadi dia pulsa lebarnya itu diatur dari delay kalau kemarin itu lamanya. Jadi yang dimaksud width di sini, width lebar ya, width pulsa width. Nah, width ini adalah waktu dia tegangan 1, waktu dia tegangan 5 volt, waktu dia logika 1. Oke. Nah, ternyata kalau kita mengkombinasikan ini dalam range waktu yang sangat singkat, ya. Jadi ini grafik ini ya, ini caranya ya, ini domainnya T. T itu waktu, ya. Kalau ini apa? Level tegangan ya, logik. Nah, kalau kita menyalakan atau memanipulasi ini dalam ring waktu yang sangat singkat ya, di bawah 1 detik gitu, cepet pokoknya. Dengan kombinasi nyala tidak itu, nah itu akan menghasilkan yang namanya ya ini tegangan, ring tegangan, akan menghasilkan ring tegangan. Kalau diukur pakai multimeter atau avometer, dia ada nilainya. Contoh, kalau saya melakukan dalam ring waktu yang singkat, saya membuat kondisi seperti ini. Jadi ini disebut sebagai 75% dari cycle, itu maksudnya saya nekan saklar gitu misalnya ya. Selama ini saya lepas, langsung saya tekan lagi. Saya lepas selama ini. Saya tekan lagi selama ini. Saya lepas lagi, tekan, lepas, tekan. Sama ya. Kalau ini berarti apa? Tekan terus. Ya. Nah, kalau ini lepas, tekan, lepas. Jadi waktu untuk melepas agak lama. Nah, ternyata kondisi ini itu akan menghasilkan ring tegangan, teman-teman. Akan menghasilkan ring tegangan antara 0 sampai 5 volt. Nah, teknik inilah yang disebut sebagai PWM. Ya. Jadi 50% dari cycle itu nanti akan dikonversi menjadi tegangan. Berapa? Kalau 75% dari cycle itu nanti akan jadi tegangan. Ya. Kalau 100% dari cycle-nya berarti ya pasti dia tegangan maksimum. Ya. Secara sederhana sih seperti itu ya. Jadi sebenarnya nggak bisa seperti kaki analog ya. Kalau kaki analog itu murni dari tegangan listrik berapa volt ya seperti itu gitu ya seperti itu nilainya. Tapi kalau yang ini, kalau yang kaki digital ini kita bisa buat dia seperti analog yang ada ringnya, tapi dengan teknik yang disebut sebagai PWM. Ya, jadi dengan teknik yang disebut sebagai PWM. Aplikasinya kenapa? Karena tidak ada analog out. Itu loh masalahnya. Ya. Kalau ini kan ada analog in. Masalahnya tidak ada analog out, analog output. Yang ada hanya digital output. Gitu. Sedangkan si Arduino dia hanya memberikan analog input. Ya memang dia buat untuk sensor kan. Ini kurang dari 1 menit. Kalau putus saya tunggu nanti gabung lagi. Jadi gitu ya. Jadi ini dalam rangka untuk membuat output yang bisa range gitu, yang bisa range. Aplikasinya untuk apa Pak? Banyak banget di dunia industri. Nanti kalian
akan mengenal yang namanya PLC ya, Programmable Logic Control. Itu nanti akan saya bahas kok di